kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami akan memulai pembelajaran agama. Tuhan tolong kami, ajari kami, tuntun kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dari setiap kami. Pimpin dari awal hingga berakhirnya pembelajaran kami ini Tuhan, biarlah campur tangan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada di semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih. Semua karena kasih. Hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Shalom anak kelas 7. Mari kita bersama-sama memulai pembelajaran agama kita saat ini. Kita hari ini akan belajar tentang Yesus. Bagaimana kita mengenal Yesus di dalam kehidupan kita? Mari kita simak bersama-sama. Anak kelas 7, bagaimana ya caranya kita bisa mengenal seseorang? Caranya adalah kita harus perkenalan. Anak-anak, Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, yaitu lewat wahyu. Disebut wahyu. Wahyu berasal dari bahasa Ibrani yang disebut dengan Gala, sedangkan bahasa Yunani yang disebut dengan Apokalupto. Maka wahyu diartikan sebagai menyingkapkan yang tersembunyi, atau tindakan Allah menyingkapkan kebenaran-kebenaran tentang dirinya yang tersembunyi bagi kita manusia, dan yang tidak mungkin kita bisa mengetahui dengan daya kita sendiri, upaya bahkan cara kita sendiri. Anak-anak, apa ya tujuan Allah memperkenalkan dirinya untuk kita? Yang pertama, bahwa tujuan Allah memperkenalkan dirinya supaya kita bisa mengenal Allah itu, yaitu Allah yang benar. Yang kedua, agar kita mengerti rencana dan kehendak Allah bagi kita. Yang ketiga, agar hidup kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, agar kita mengalami kasih-Nya Allah dalam hidup kita. Setelah Allah memperkenalkan dirinya untuk kita, maka ada tujuan Allah dalam pengwahyuannya dibagi beberapa jenis, yaitu jenis-jenis wahyu. Yang pertama disebut dengan wahyu umum, yaitu Allah menyatakan dirinya kepada kita manusia lewat alam semesta. Matahari, bulan, bintang, hujan, angin, gravitasi, panas, gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Yang kedua lewat hati nurani, yaitu hati manusia. Wahyu yang kedua disebut dengan wahyu khusus, yaitu bahwa Allah menyatakan dirinya kepada kita manusia lewat, yang pertama lewat firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan yang kedua lewat firman Allah yang tertulis yang disebut dengan Alkitab yang kita miliki. Kita lanjutkan anak-anak. Tujuan wahyu khusus yang Allah nyatakan bagi kita, agar kita mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya yang benar di dunia ini. Apakah manusia ada yang benar? Tentu saja tidak ada. Tetapi kita belajar untuk hidup benar. Yang kedua, agar mengetahui bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan, di mana Allah telah mengutus Yesus, anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Yang ketiga, untuk kita mengetahui tentang Allah sebagai pengharapan yang kekal. Di dalam kita mengikut Allah, kita memiliki pengharapan bahwa janjinya ya dan amin pasti terjadi. Sekarang kita simak baik-baik ya, bahwa Allah tadi menyatakan dirinya lewat Alkitab. Pertanyaannya, disimak dengan teliti. Di bawah ini ada 2 pertanyaan. Anak-anak bisa menjawabnya, tetapi harus diteliti dengan
Berhati-hati ya. Pernyataan yang benar di bawah ini. Yang pertama, apakah Alkitab berisi firman Allah? Ataukah Alkitab adalah firman Allah? Mana yang benar, anak-anak? Alkitab berisi firman Allah atau Alkitab adalah firman Allah? Sekarang kita masuk. Apa manfaat Alkitab dalam kehidupan kita? Apakah Alkitab hanya sebuah buku biasa saja? Tentu tidak. Alkitab adalah buku termahal di dunia ini. Manfaatnya sangat-sangat banyak. Yang pertama, Alkitab bermanfaat untuk mengajar kita kepada rencana Tuhan dan kebenaran Tuhan. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Di dalam firman Tuhan banyak dituliskan tentang kejahatan-kejahatan dan dosa. Ini yang dinyatakan untuk kita boleh melihat hal tersebut, untuk kita tidak mengikutinya, untuk kita menghindarinya. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Artinya, ketika kita jatuh ke dalam kejahatan, maka firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita bisa memperbaiki setiap sikap kita. Dan yang terakhir, mendidik orang dalam kebenaran. Ya, tentu sekali. Di saat kita membaca firman Tuhan, kita pasti terdidik menjadi orang yang benar. Lalu, siapakah yang menuliskan Alkitab? Alkitab ditulis oleh manusia. Ya, Alkitab ditulis oleh manusia ya anak-anak. Namun, sumbernya adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Alkitab terdiri dari dua kitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jumlah semuanya ada 66 kitab. Perjanjian Lama disebut PL, terdiri dari 39 kitab. Tulisan aslinya berasal dari bahasa Ibrani. Ingat ya. Sedangkan Perjanjian Baru atau PB terdiri dari 27 kitab. Tulisan aslinya adalah dari bahasa Yunani. Sekarang kita lanjut. Bagaimana sejarah penulisan Alkitab? Sejarah penulisan Alkitab ini, yang pertama, bahwa Alkitab dituliskan, disampaikan secara lisan. Dulu di zaman PL, Allah menyatakan segala sesuatunya lewat nabi, lewat rasul. Di Perjanjian Baru, dan saat ini kita bukan secara lisan lagi, tetapi Alkitab berkembang ditulis di atas papirus oleh orang khusus yang dipilih oleh Allah. Kertas papirus adalah kertas pada zaman Mesir kuno, terbuat dari tanaman air, dan kualitasnya dikatakan mudah rusak ya, mudah rusak. Karena mudah rusak sehingga yang ketiga, lalu Alkitab ditulis naskahnya di atas perkamen ya. Perkamen, diingat ya. Yang tahan berabad-abad karena terbuat dari kulit binatang. Oke anak-anak? Ada pertanyaan dari Miss nih. Pertanyaan dari Miss, apa yang menjadi ukuran agar naskah diterima menjadi bagian Alkitab? Jawabannya adalah kanon.
Apa itu kanon? Kanon adalah patokan atau standar, yaitu sebuah ukuran atau ketetapan untuk bisa menentukan apakah sebuah naskah itu layak dijadikan menjadi sebuah Alkitab, tulisan Alkitab. Nah, itu disebut dengan kanon ya, anak-anak. Oke, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya pembelajaran kita dari pengenalan kepada Allah, wahyu terbagi atas berapa, apa tujuan wahyu Allah, Alkitab itu apa, manfaatnya apa, sejarahnya apa, dan syarat utama naskah itu menjadi sebuah Alkitab. Terima kasih anak kelas 7. Kiranya pertemuan kita pertama kali pada hari ini bisa membuka wawasan kita bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sekian, terima kasih. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Mari kita mengakhirinya dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami sudah belajar dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Bapa lewat pembelajaran kami hari ini, kami boleh sungguh-sungguh mau dan rindu mengenal Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh belajar terus, mau tekun mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu ya Tuhan. Dan istimewa kami bukan hanya sekedar pendengar dan pembaca, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan setia di hadapan-Mu Tuhan. Tuntun kami, tolong kami, mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Demikianlah anak-anak pertemuan kita hari ini, yaitu pertemuan pertama kalinya. Kiranya kita boleh memahami setiap pembelajaran yang sudah kita ikuti hari ini. Miss ucapkan terima kasih banyak untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali minggu depan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semuanya. Shalom.